Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan tertanggal 18 Desember 1830 ya, ini merupakan rencana Belanda akan mendirikan atau membentuk Karesidenan Banyumas dengan 4 kabupaten. Jadi kabupaten pertama adalah Banyumas, kemudian yang kedua Purbalingga, ketiga Aji Barang, dan yang keempat Dayaluhur. Dan ternyata ada satu kabupaten lagi yang agaknya terlupakan, yaitu Kabupaten Banjarnegara. Nah, sebenarnya ketika Perang Jawa meletus, ya, Banjarnegara memang termasuk wilayah yang dipecah belah oleh Kasunanan Surakarta karena di situ ada 2 pejabat yang berkuasa di Banjarnegara. Jadi Banjarnegara sendiri ini merupakan daerah ya yang dibagi 2 dengan 2 pejabat ngabehi, yaitu yang satu ngabehi yang pertama itu berada di bawah kekuasaan Kasepuhan. Jadi Wedana Bupati Kasepuhan mempunyai anak buah yang berkuasa separuh di wilayah di Banjarnegara. Kemudian Wedana Bupati Kanoman juga mempunyai bawahan separuh Banjarnegara. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, mengapa Belanda sampai lupa merencanakan Kabupaten Banjarnegara itu? Dan tentu saja ini akan berbeda dengan resolusi 22 Agustus 1831. Jadi perencanaannya hanya 4 kabupaten. Tetapi ternyata realisasinya menjadi 5 kabupaten. Nah, dalam perencanaan itu memang tidak disebutkan calon-calon bupatinya. Nah, tapi setelah resolusi 22 Agustus, calon-calon pejabat itu sudah disebutkan dengan resolusi itu. Jadi misalnya Bupati Banyumas adalah Ngabehi Cakradirja yang dulu di Purwakerta, kemudian diangkat menjadi Bupati Banyumas dengan gelar Tumenggung Cakranegara I. Nah, kemudian Wedana Bupati Kanoman, yaitu Temenggung Mertadirja kedua, ini diangkat sebagai Bupati Aji Barang. Nah, berarti Aji Barang dan Banyumas ini merupakan representasi dari pejabat pendahulunya, yaitu Wedana Bupati Kasepuhan dan Wedana Bupati Kanoman. Nah, selanjutnya Purbalingga. Bupatinya adalah Temenggung Dipakusuma I. Jadi Dipakusuma I ini adalah juga merupakan pejabat bupati di Purbalingga dengan pangkat Tumenggung Kliwon. Nah, akhirnya Purbalingga diteruskan oleh pejabat lama. Nah, sementara Dayaluhur sebagai
wilayah yang sebenarnya tidak masuk mancanegara Kilen Banyumas, ia diangkat sebagai Bupati Dayeluhur dengan sebutan Temenggung Prawira Negara. Jadi disebutkan namanya pada Resolusi 22 Agustus 1831. Nah, sementara Banjarnegara yang diangkat sebagai bupati adalah Temenggung Dipayuda IV. Jadi Dipayuda IV sebelumnya, sebelum Perang Jawa, ia menjabat sebagai Temenggung Kliwon di Adireja. Nah, akhirnya kelima orang bupati ditetapkan dengan masing-masing kabupatennya. Nah, inilah yang kemudian mengapa Banjarnegara itu dulu kelihatannya dilalaikan dalam perencanaan tanggal 18 Desember 1830. Ya, karena memang pada dasarnya Dipayuda IV ini karena kakeknya adalah seorang Ngabehi Pamerden, yaitu cikal bakal dari Purbalingga, ia sebenarnya sangat ingin menjadi pejabat di Purbalingga. Jadi dulunya sebenarnya persaingan ya keturunan Dipayuda Purbalingga dengan Dipayuda Banjarnegara ini termasuk ada persaingan yang cukup keras. Nah, sehingga mungkin Belanda ragu-ragu ya dengan adanya persaingan itu. Nah, sehingga ketika sudah ditetapkan pejabat bupati di Purbalingga yaitu Dipakusuma I, maka Belanda dengan lebih yakin menempatkan Dipayuda IV yang sebenarnya merasa keturunan Dipayuda I Ngabehi Pamerden, itu cikal bakal Purbalingga yang sebenarnya ingin mewarisi bekas wilayah kekuasaan kakeknya. Tetapi rupanya Dipayuda IV akhirnya ditempatkan di Banjarnegara yang merupakan daerah kesatuan antara Banjarnegara sebagai wilayah Wedana Bupati Kasepuhan dan Banjarnegara di bawah Wedana Bupati Kanoman. Nah, akhirnya ya terutama penguasanya ini, bupatinya jadi Dipayuda IV ini adalah orang baru sama sekali. Artinya dua pejabat yang tadinya di bawah Kasepuhan dan Kanoman tidak ada yang ditunjuk menjadi Bupati Banjarnegara. Nah, inilah yang kemudian seolah-olah Dipayuda IV adalah orang baru di Banjarnegara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.